Jadi buat saya, eh, dan menariknya adalah dia mulai menggunakan gimmick, jargon. Contoh apa? Dia pakai pinjam kata-kata viralisme. Ya, untuk apa memberikan sebuah warna baru di dalam pertahanan keamanan dengan teknik yang modern. Itu buat saya bisa menjadi bahan nih besok nih di sosial media. Memang kalau Pak pancingan tadi Pak Anies itu kemudian mau menyerang Pak Prabowo dan juga Pak Prabowo juga balik menyerang Anies, ini memang sangat-sangat terlihat mereka saling menyerang ya. Justru saya ngelihatnya adalah 1 versus 2 gitu ya. Dan 3 ini ikut menimpali dan memang kelihatan bagaimana kemudian yang memang orang prediksi ini adalah panggungnya Pak Prabowo, tapi ternyata 1 dan 3 coba ikut menimpali. Nah ini yang kemudian kalau gestur tangan, tadi wajahnya kelihatan ya, kelihatan kita bisa gambarkan bagaimana Pak Prabowo gitu ya, mencoba terpancing emosi dan strategi untuk memancing emosi kan udah mulai dari segmen 1 gitu ya bagaimana. Nah ini gimana? Oke, jadi kalau kita bicara tentang bagaimana kemudian respon masing-masing ini dan berinteraksi sama lain, kita perhatikan bahwa Pak Ganjar itu terlihat kali ini itu lebih benar-benar kalau misalnya yang pertama itu banyakkan offside. Kadang waktu habis, perhatiin yang sekarang. Waktunya bahwa justru banyak yang bersisa. Gitu. Sementara kalau Pak Prabowo beberapa kali offside dan semakin parah terlihatnya, bahkan ada waktu yang harusnya bisa bagus sekali, yaitu waktunya berhenti sudah sisa berapa belas menit, berapa belas detik gitu ya. Itu kemudian ditanya waktu masih ada, dipakai lagi, itu menandakan apa? Menandakan bahwa Pak Prabowo itu nggak pede dengan jawabannya sebetulnya. Karena kalau dia pede, Pak Prabowo akan berhenti, nggak sudah cukup. Masih ingat yang pertama kan? Seperti itu, itu pede, yang sekarang enggak. Dan sangat disayangkan kemudian begitu tidak pede terhadap sesuatu, mulai kemudian di bagian menjelang bagian-bagian akhirnya yang dimulai di pertengahan, itu mulai ada istilah serangan ad hominem ke personal. Jadinya, dan satu lagi yang bisa serangan personal, satu lagi kabur. Kabur dengan, datanya keliru, waktunya nggak cukup, itu kabur namanya. Nah sementara kalau kita bicara satu, yaitu Pak Anies itu buat saya sangat lihai melemparkan yang saya sebut pancingan dan serangan tadi, targetnya cuma satu menurut saya. Membuat emosi dari Pak Prabowo. Kenapa? Karena harusnya kalau Pak Prabowo bisa berpikir secara tenang, sebetulnya kan itu adalah domainnya, ranahnya Pak Prabowo. Jadi serangan-serangannya di titik lemahnya memang sudah diincar. Betul, saya juga ngelihat ketika Pak Prabowo mencoba, ya udah kita nanti bertemu dan lain-lain. Lalu juga kemudian dia mencoba membantah misalnya, oh ini datanya salah tapi tidak mau nunjukin datanya salah yang di mana gitu. Dan apalagi di bagian terakhir bagaimana kemudian Pak Ganjar menggunakan data-data gitu ya, data-data ini capaian gagal dan lain-lain. Sayangnya Pak Prabowo memang tidak mau memanfaatkan waktu untuk kemudian defending, menjawab apa yang salah dari itu. Kita kembali sesaat lagi, tetap di Bebas Komen.